Umat Islam sudah harus mulai berfikir untuk meninggalkan kitab suci, beralih ke kitab konstitusi. Maka ilham ya. Maka saya ingat dulu waktu kuliah di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, ada satu mata kuliah yaitu Raddus Syubhat, menolak, membantah tuduhan-tuduhan orang yang membenci Islam. Buku panduannya itu ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi tentang apa yang dituduh oleh orang kafir terhadap Islam dan bagaimana jawaban kita terhadap mereka. Dikutip dari semua sekte, semua mazhab, semua agama, apa tuduhan mereka terhadap Islam dan apa yang harus kita jawab. Karena mata kuliah itu penting untuk mempersiapkan mahasiswa usuluddin agar saat turun ke medan dakwah mereka sudah mempraktekkan simulasi berdebat ini. Dikutip perdebatan-perdebatan. Sedangkan kita di Aceh merasa jumawa, merasa di atas angin, selalu yang kita sampaikan hadis Nabi, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada sesuatu yang lain yang lebih ditinggikan daripada Islam. Tapi bahkan hari ini secara resmi pejabat di negeri yang mayoritas Islam ini sudah mulai membantah. Umat Islam harus mulai meninggalkan kitab suci untuk beralih ke kitab konstitusi. Bayangkan, itu yang berbicara anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila. Umat Islam sudah harus mulai berfikir untuk meninggalkan kitab suci, beralih ke kitab konstitusi. Maka ilham ya. Dan kita di Aceh sudah sejak lama, sejak kita menuntut diberlakukan syariat Islam di Aceh, bahasa-bahasa itu sudah terucap. Ketika ada pelaku tindakan pidana yang bertentangan dengan hukum syariat, mereka akan ajukan banding dengan alasan bahwa peraturan syariat Islam yang berlaku di Aceh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Bahasanya adalah syariat Islam itu bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Saat kita mengakui bahwa ada hukum yang lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis, kita kufur. Ini skalanya sudah nasional. Secara resmi, anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila menyatakan dan mengajak khususnya umat Islam untuk meninggalkan kitab suci, beralih ke kitab konstitusi. Juga agama-agama yang lain, yang Kristen meninggalkan kitab Injilnya, yang Hindu meninggalkan kitab Wedanya, dan seterusnya, untuk beralih ke kitab konstitusi. Bayangkan kerusakan yang terjadi di negeri kita. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka perlu ada simulasi, berdiskusi dan berdebat dengan kelompok-kelompok yang seperti ini.